Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Asmi Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan NIM 20220530127. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik identitas, media dan masyarakat, khalayak aktif dan khalayak pasif, dan yang terakhir, popular, culture, dan subculture. Topik pertama yaitu identitas. Konsep identitas melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk gambaran tentang siapa mereka, bagaimana mereka melihat diri mereka, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Identitas mencakup berbagai aspek yang membentuk individu. Ini melibatkan elemen seperti karakteristik pribadi, kelompok sosial, budaya, agama, gender, orientasi seksual, dan sebagainya. Identitas seseorang bisa bersifat pribadi atau individual, atau bersifat kelompok atau kolektif, dan dapat berkembang sepanjang waktu sebagai respon terhadap pengalaman hidup dan interaksi sosial. Identitas juga sering terkait dengan perasaan afiliasi, keanggotaan, dan pemahaman diri. Media memiliki peran penting dalam mengkonstruksi persepsi tentang identitas. Melalui representasi visual, naratif, dan bahasa, media membentuk citra tentang kelompok dan individu tertentu. Ini dapat mencakup stereotip, norma sosial, dan pandangan umum mengenai identitas tertentu. Media dapat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan orang lain, membentuk opini, serta menggambarkan norma-norma sosial. Namun, konstruksi identitas dalam media tidak selalu akurat atau mencerminkan keberagaman yang sebenarnya. Pemilihan cerita, representasi visual, dan bahasa yang digunakan dalam media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok dan individu, dapat menciptakan atau mempertahankan stereotip. Sebagai contoh, media seringkali dapat mengkonstruksi identitas kelompok tertentu melalui representasi yang seragam atau stereotip. Misalnya, pemilihan karakter dalam film atau iklan yang mewakili suatu etnis dengan ciri-ciri tertentu dapat membentuk persepsi masyarakat tentang identitas etnis tersebut. Begitu juga representasi gender dalam media, seperti stereotip peran perempuan dan laki-laki dalam iklan atau program televisi dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat identitas gender tersebut. Topik kedua yaitu media dan masyarakat. Yang pertama, sudut pandang transmisional. Dari perspektif atau sudut pandang transmisional, media dilihat atau dianalisis sebagai sarana untuk menyampaikan atau mentransmisikan pesan dan informasi dari pembuat media kepada audiens. Pendekatan ini memandang media sebagai alat komunikasi satu arah, di mana pesan dan makna disampaikan kepada audiens tanpa banyak ruang untuk interpretasi atau pengaruh dari pihak audiens. Penerapan sudut pandang transmisional dalam menganalisis media dapat terlihat dalam penelusuran pesan yang jelas dan tujuan yang disampaikan oleh pembuat konten. Sebagai contoh, dalam iklan produk kesehatan, analisis transmisional akan memfokuskan pada cara pembuatan iklan menyampaikan informasi tentang manfaat produk tersebut secara langsung kepada audiens. Tinjauan akan difokuskan pada elemen visual, naratif, dan bahasa yang secara langsung mengkomunikasikan pesan kesehatan dan keunggulan produk kepada konsumen. Pendekatan ini lebih menekankan pada peran media sebagai saluran pengirim pesan yang diarahkan kepada audiens. Yang kedua yaitu sudut pandang meaning based. Dari perspektif atau sudut pandang meaning based, media dianalisis dengan penekanan pada cara makna dan interpretasi dibentuk oleh audiens. Pendekatan ini mengakui peran aktif pemirsa dalam memberikan makna pada pesan media dan menyadari bahwa interpretasi dapat bervariasi antar individu berdasarkan latar belakang, nilai, dan pengalaman mereka.
Penerapan sudut pandang meaning based dalam menganalisis media dapat terlihat pada interpretasi dan makna yang diberikan oleh audiens terhadap konten tersebut. Sebagai contoh, dalam menganalisis kampanye iklan yang menampilkan situasi keluarga bahagia, pendekatan meaning based akan menyoroti cara berbagai individu atau kelompok masyarakat memberikan makna subjektif pada gambaran kebahagiaan keluarga. Analisis ini akan memperhatikan bagaimana audiens dari berbagai latar belakang dan pengalaman menginterpretasikan makna kebahagiaan dan mempertimbangkan bahwa makna tersebut bisa bervariasi secara signifikan antar individu atau kelompok. Pendekatan ini mengakui bahwa audiens memiliki peran aktif dalam membentuk makna dari konten media. Topik ketiga yaitu khalayak aktif dan khalayak pasif. Yang pertama, khalayak aktif. Khalayak aktif merujuk pada peran proaktif audiens dalam mengkonsumsi dan merespon media. Dalam konteks ini, audiens dianggap lebih dari sekedar penerima pasif informasi dari media. Khalayak aktif terlibat dalam interpretasi, analisis, dan interaksi dengan pesan media. Mereka dapat memberikan makna berbeda pada konten media berdasarkan latar belakang, nilai, dan pengalaman pribadi mereka. Konsep khalayak aktif bertentangan dengan pandangan bahwa audiens hanya menerima pesan media secara pasif dan menggarisbawahi peran aktif audiens dalam membentuk makna dan merespon konten media. Contoh khalayak aktif. Yang pertama seperti interaksi di media sosial. Individu tidak hanya membaca atau melihat konten di platform media sosial, tetapi juga akan memberikan tanggapan seperti komentar, like. Hal ini itu mencerminkan partisipasi aktif dalam proses komunikasi media. Yang kedua tuh seperti membuat meme atau konten viral. Nah, khalayak aktif ini dapat mengambil konten media yang ada, mengubahnya dan menciptakan meme atau konten viral baru. Ini menunjukkan kreativitas dan kemampuan audiens untuk berkontribusi pada produksi dan penyebaran media. Yang ketiga, diskusi dalam komunitas online. Nah, saat orang terlibat dalam forum atau kelompok diskusi untuk membahas suatu topik atau konten media tertentu, mereka tidak hanya mengkonsumsi informasi, tetapi juga berkontribusi juga pada dialog atau pertukaran pikiran dan pandangan masing-masing. Yang keempat itu seperti partisipasi dalam kampanye atau gerakan online. Ketika audiens tidak hanya mengikuti berita atau konten sosial politik, tetapi juga terlibat dalam kampanye online atau gerakan sosial, mereka menunjukkan keterlibatan aktif dalam isu-isu yang mereka nilai penting. Yang kedua, khalayak pasif. Khalayak pasif merujuk pada audiens yang mengkonsumsi media dengan cara yang kurang aktif atau pasif. Dalam konsep ini, audiens dianggap sebagai penerima pasif informasi dari media yang menerima pesan yang disajikan tanpa banyak berpartisipasi atau interaksi. Khalayak pasif cenderung hanya menerima dan menanggapi secara terbatas terhadap konten media tanpa terlibat secara mendalam. Dalam proses interpretasi atau produksi makna, pandangan ini bertentangan dengan gagasan khalayak aktif yang menyoroti peran lebih proaktif dan terlibat dari audiens dalam mengkonsumsi dan merespon media. Contoh khalayak pasif yang pertama tuh seperti menonton acara televisi tanpa memberikan tanggapan. Seseorang hanya duduk dan menonton acara televisi tanpa memberikan tanggapan atau berdiskusi tentang isi acara tersebut, mereka dapat dianggap sebagai khalayak pasif. Yang kedua, menonton iklan tanpa merespon. Seseorang hanya menonton iklan di televisi atau online tanpa berpartisipasi dalam pembelian produk atau merespon panggilan aksi iklan, mereka dapat dianggap sebagai khalayak pasif.
Yang ketiga, mengikuti akun media sosial tanpa berinteraksi. Jadi ketika seseorang ini hanya mengikuti akun tersebut tapi tanpa memberikan like, komentar di postingan uh, individu tersebut, mereka dapat dianggap sebagai audiens yang pasif. Selanjutnya, teori Kalaya. Yang pertama, hypodermic needle effect, juga dikenal sebagai teori needle in the vein atau magic bullet. Teori ini menyiratkan bahwa media memiliki kekuatan untuk menyuntikkan pesan langsung ke dalam pikiran dan perilaku audiens, mirip dengan cara jarum suntik menyuntikkan zat ke dalam tubuh. Yang kedua, kultivasi teori. Teori ini berfokus pada dampak jangka panjang dari paparan berulang terhadap pesan media, mengajukan bahwa media dapat membentuk pandangan dunia dan keyakinan masyarakat melalui akumulasi pengalaman menonton yang lama. Teori yang ketiga, two-step flow. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh media tidak langsung, melainkan melalui pendapat pemimpin, pendapat atau tokoh masyarakat yang memproses informasi media dan menyampaikannya kepada orang lain. Teori yang keempat, encoding dan decoding. Teori ini dikemukakan oleh Stuart Hall dan menyoroti bahwa pesan media dihasilkan oleh pembuatannya atau encoding dan kemudian diinterpretasi oleh audiens atau decoding. Proses decoding bisa bervariasi dan tergantung pada konteks budaya dan pengalaman pribadi. Teori yang terakhir, use and gratification. Teori ini mendekati media dari perspektif audiens, menekankan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mendapatkan kepuasan tertentu, termasuk hiburan, informasi, dan interaksi sosial. Topik keempat yaitu popular culture. Popular culture adalah segala sesuatu yang secara luas diakses, diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ini menyangkup elemen-elemen budaya yang populer di kalangan massa, seperti musik, film, televisi, mode, makanan, selebriti, dan tren sosial. Popular culture sering mencerminkan minat dan preferensi masyarakat pada suatu periode waktu dan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, popular culture terus berubah sebagai respon terhadap dinamika teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial, memainkan peran penting dalam membentuk dan merefleksikan budaya masyarakat pada saat tertentu. Perkembangan popular culture telah mengalami transformasi yang signifikan sepanjang waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi, khususnya internet dan platform streaming, telah mengubah cara kita mengakses atau menyebarkan serta menciptakan konten populer. Ini memberikan lebih banyak kebebasan bagi para produser dan konsumen untuk berpartisipasi dalam proses budaya. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi memainkan peran utama dalam menyebarkan dan pertukaran elemen-elemen budaya di seluruh dunia. Pengaruh dari berbagai budaya dapat dengan cepat meresap dan mempengaruhi popular culture, menciptakan fenomena global yang diakses oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga, media sosial. Kemunculan media sosial telah memberikan platform untuk interaksi langsung antara selebriti, produser konten, dan penggemar. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan audiens, tetapi juga memungkinkan pembentukan tren dan pergerakan sosial secara cepat. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Nah, perkembangan gaya hidup modern seperti tren kesehatan, kebiasaan makan, dan preferensi mode juga tercermin dalam popular culture. Konten yang mempromosikan gaya hidup sehat dan berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian.
Secara keseluruhan, perkembangan populer culture mencerminkan adaptasi konstan terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat. Dinamika ini terus membentuk dan memperkaya populer culture secara keseluruhan. Contoh dari popular culture yaitu dalam bentuk mode atau trend fashion. Seperti penampilan selebriti, gaya busana unik, dan trend fashion yang mendominasi runway atau Instagram adalah contoh populer culture dalam bentuk dunia mode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.